Let's go, let's go, let's go Survivors yang lagi nonton juga di live stream kita di YouTube. Jangan lupa dipencet tombol like, share, dan juga subscribe. Ramaikan acara EFL Pro Grand Final ini karena tentunya ini masih bakal kita jalankan 2 round lagi di hari ini. Dan bermudah, kali ini bakal sedikit berbeda walaupun startingnya sama. Dari kanan ke kiri, cuman blue zone-nya aja nih yang beda nih. Ini yang beda juga kayak dari tadi sih gue lihat-lihat ya. Iya. Pesawatnya nih agak berat ke kanan terus ya. Betul. Kira-kira menurut lo ada apa sama pilot kita di hari ini? Pilot kita emang mungkin orangnya lumayan ini ya, suka ke arah yang Kanan. right, ya. Atau Right. jalan yang benar. Karena dia selalu right. Iya. Atau mungkin pilotnya itu cewek. Cewek, Iya, karena cewek selalu right. betul, man left because woman always right. Itu Nah, dia. Dan Kalau ngomongin yang right juga kali ini kalau kita lihat juga Kirananya udah cukup right karena ternyata berhasil di take down. Ini nggak menguntungkan untuk kedua tim, tapi kalau dari seorang Z, ada glual yang sebenarnya cukup berbahaya juga. benar, masih kelihatan juga kakinya masih bisa tapi gue yakin di early kayak gini belum sampai cukup advance untuk niat banget nembak ke arah kaki. Sementara dari strafing yang dilakukan sama Z aja itu udah lumayan memberikan peringatan untuk teman-teman MPIX ya. Ya itu juga kayak dia coba pre-fire untuk dapetin pala sambil memang bisa gue bilang satu hal yang harus dilakukan agar membuang resource lawan yang coba untuk kabur juga gitu. Betul. Dan Arca. Lagi ditunggu momentumnya karena tadi di Bermuda pertama dia yang buka momennya untuk kemenangan aksinya anak-anak MPIX. Jadi memang ini salah satu orang depan yang harusnya bisa diandalkan nih. Betul, Ya. begitu juga di arah area Purgatory tadi, ya kan? Nah, lu bisa lihat tiba-tiba ada di belakang gini, langsung nggak bakal disia-siain. Walaupun ada Tania yang menjadi korban di sana, tapi Kirana bakal juga ditukar sama Stevie. Cukup baik permainan dari MPIX, tapi kali ini 2 lawan 2 situasinya dan Cikap, oh my god, respon yang sangat cepat sekali dari Sia membuat anak-anak MPIX Rocks kandas di tangan Fly 7C, Bung Skyla. Wah ini bisa gue bilang ya. Xia tadi memang jadi orang yang bisa gue bilang cukup clueless pergerakannya. Itu dia bener-bener ngawang banget main sendirian ke arah kanan. Itu bisa banget buat langsung di knockdown sebenarnya. Iya. Tapi pada akhirnya ada Kirana juga yang coba untuk menyelamatkan. Masih bisa reset. Tapi pergerakan flanking dari arah belakang itu yang tentunya menjadi satu pergerakan yang membuat teman-teman dari MPIX sedikit kesulitan barusan. Iya, kita bisa lihat gimana replaynya sebenarnya anak-anak dari Morph Team ini juga udah bagus. Dia masih bahkan punya, dia punya pagar ya, tapi yang gak dipunya sama MPIX adalah info. Kalau ada yang ngeflank ke belakang tadi, wah itu parah sih Pak. Itu parah sih. Iya. Dan kalau ngomongin masalah parah, gak kalah parahnya kayak Dewa United yang pada akhirnya berhasil menumbangkan lawan mereka yang cukup menyebalkan di bagian atas pick. Ini juga, ini menjadi satu hal yang cukup menyebalkan karena mereka tadi tumbangnya juga sama anak-anak ini juga. Iya, di Bermuda yang sama ya. Betul. Waduh. Jadi mereka udah ambil aksi yang lebih jauh, bisa gue katakan bahkan mereka nih permainannya juga cenderung lebih agresif ketimbang tadi. Kalau tadi kayak kita nggak banyak dapat sorotan di Bermuda untuk Dewa United ya kan? Ya. Ya jadi harus kandas gitu aja sayang banget. Tapi gue harap dapat satu squad tadi bisa menjadi mental boost banget untuk teman-teman dari Dewa United. Walaupun tadi belum benar-benar tumbang as a team ya dari NSC ya. Masih bisa kabur satu orang di sana. Namun Cella ternyata berhasil mendapatkan satu pick off. Somehow ada yang scout Karim 6 nih dari MG lady. Iya dan kalau kita lihat juga sebenarnya MG-nya juga cukup berdarah-darah tadi. Kayak 2 playernya kalau gua nggak salah udah berhasil ditumbangin terus berhasil dihidupin lagi. Yang kondisinya gua nggak tahu ada di daerah mana. Wah. Dan Anti juga. Itu udah kayak kebaca banget ya behavior dari ini NSC kayaknya bakal perang. Terus juga kayak Gerdex juga kita lagi lihat tadi ada head to head sama Morph. Ya. Ada sedikit perbedaan dari sisi killnya yang harus mereka kejar. Berarti mereka harus kejar nih. Mengingat mereka juga suka banget main yang bisa dikatakan agresif versi mereka gitu ya kan. Walaupun belum obviously agresif. Dan gua bisa bilang Bermuda kali ini sih enggak banget buat NSC. NSC compang-camping habis Pak. Asli kayak NSC-nya di pingpong sana sini. Iya. Hidupin di kiri, ke kanan, ketemunya si ini. Iya. Nah, sampai kita nggak bisa berkata-kata tau gak? Gak bisa lagi. Asli. Aku tuh sampai bingung ya mau ngomong apa lagi sama kamu. Iya. Tapi harapan gue masih cukup tinggi ya untuk NSC karena EFL Pro Pak, di fase EFL Pro kemarin di hari keberapa gitu dia bisa bicara banget gitu. Betul. Iya.
Dan kalau kita ngomongin masalah bicara, justru Garuda X Phoenix di FL Pro yang nggak terlalu bicara banyak ya, walaupun pada match day akhir mereka berhasil keep up gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya mereka juga struggling untuk tetap stay di papan kiri, memasuki di match day ke-3 sampai ke-6, sampai pada akhirnya mereka membayar dosa mereka bermain cukup konsisten, bahkan kalau gua nggak salah sempat ada di atasnya Dewa United juga gitu. Betul, betul. Dan oh my god, Dewa United lagi-lagi bakal coba mengadu mekanik. Tapi kali ini melawan tim yang berbeda, tim yang datang dari arah belakang yaitu Kraken, dan Cantik Pak di sana berhasil dapetin Wina. Berbahaya sekali momentum seperti ini karena sekarang sisa 2 player aja dari Kraken, dan 2 player dari Kraken yang dan agak sulit untuk ditolong. Ada upaya ras dari Cantik Pak ditambah kick off yang juga nggak kalah bagus, cover dari arah Naya dan juga Groot bekerjasama dengan baik. Sampai Dewa United sudah 8 poin eliminasi dikantongi, Pak. Nah, ini baru Dewa United yang saya kenal. Betul. Ini merupakan salah satu tim yang memang memiliki potensi untuk bermain dengan cukup agresif seperti ini gitu. Dan Azel yang sekiranya bisa gue bilang di bagian EFL Pro gak terlalu mencolok, tapi kali ini dia berhasil membuktikan gitu. 4 poin eliminasi langsung. Ya, ngeri banget ya. Dan Ini lu tahu gak sih apa? kenapa Azel? Kenapa? Karena dia pro player. Kalau dia caster, Apa? Abigail. Oke, masih masuk di situnya. Kalau dia host, Siapa? ayo siapa? Brenda Quinn. Itu intermezzo sedikit teman-teman, karena tempo juga ternyata lumayan turun, walaupun ini juga ada yang baru turun menggunakan launchpad nih ya, dari arah observatory. Dan harusnya bakal berjumpa sama satu player dari arah MG Lady. Dan MG Lady gak ada pilihan lain selain turun ke bawah, tapi di bawah juga masih ada anak-anak dari Evos Harvey. Di depan sana udah ada Desi. Iya, memberikan kontaknya sesaat. Ada sedikit miss mechanic play, tapi bisa ditutupi dengan baik sama anak-anak Harvey yang lain, membuat anak-anak Harvey masih bisa step up, bisa dikatakan bahkan cenderung menguasai tempo, mendikte gaya mainnya MG Lady saat ini. Itu bagus banget sih, Yeah. dia cepat kayak disiplin, coba untuk berpikir kalau misalkan di sini lawannya kira-kira Yeah. musuh lainnya ada di mana, itu bagus banget. Tapi kalau ngomongin yang bagus banget, apakah ini bakal menjadi bagus banget karena kedua tim ini potensial untuk mengejar ketertinggalan mereka atas Evos Harvey. Let's go, let's go, let's go. Di lain sisi Evos Harvey lagi mendapatkan panen poin eliminasi dari arah MG Lady. Tim yang baru aja berhasil dapetin Buya bakal kena curse di Indonesia kah? Karena habis Buya biasanya habis terbit Tusun. Dan juga dari More Team kita bisa lihat gimana mereka masih cukup menunjukkan dia punya dominasi untuk ngomongin pertahanan, ngomongin defensive mode. Dan kita lihat gimana upaya dari Garuda Phoenix. Oh my god, itu anti adu pick sama Ailey, gue nggak bosan-bosan. Amazed ngeliat gimana Ailey mencetak momentum emas, walaupun ada momentum emas juga datang dari Papa dengan reportnya. Dan sekarang ada Skylar yang sangat merepotkan datang dari Papa, membuat anak-anak dari Mob Team sekarang lumayan kewalahan untuk saling backup, walaupun masih sempat untuk melakukan upaya revive. Tapi Papa dengan Max Seven berhasil dapat satu, tapi double ping terjadi, nggak bisa dihindari lagi Bung Skylar. Gak bisa dihindarin lagi sebenarnya fight yang terjadi ini nggak menguntungkan untuk kedua tim ini. Asli. Karena dua-duanya juga lagi coba berusaha keep up sama poinnya Evos Harvey. Iya. Justru mereka menumbangkan satu sama lain, Evos Harvey masih sehat walafiat juga deh. Iya. Dan kalau kita lihat dari MG, berulang kali mereka ditumbangkan, berulang kali juga mereka berhasil menghidupkan teman-temannya kembali. Ini menjadi satu hal yang cukup penting untuk mereka karena di game sebelumnya mereka baru dapetin Buya. Betul. Kalau mereka harus tutun di sini, gue rasa bakal sangat disayangkan juga. Tapi mentalnya MG Lady ini sampai jauh banget, sampai ke arah mil, Pak. Dan artinya itu sedih kejar itu ya sama anak-anak dari Evos Harvey. Yang mana ini juga sebagai pembuktian kalau Evos Harvey bukan cuman bisa didatengin atau diras orang, tapi dia juga bisa dateng nyamperin orang, Pak. Ya, dan kalau kita ngomongin nyamperin orang, ini Marawa tuh nggak ada nyamper-nyamperinnya sama sekali nggak sih? Iya. Marawa stay aja, tapi ini beruntung banget. Kalau sampai zonanya masih ada di sekitar daerah atas, apalagi ke jembatan, gua rasa cuma ada Marawa doang di situ. Betul. Yang artinya dia nggak punya alasan untuk even Buya. Masuk Betul. top 3 itu udah harga mati menurut gua. Iya kan? Kayak gaya mainnya pada zamannya Ses lah ya. Ses yang Iya. nggak luput untuk stay di sini aja, Betul. biarin orang-orang lain yang lain pada perang. Tapi ketika zona nggak di mereka, biasanya checkpoint Ses juga agak-agak ngeribetin Eko tuh bergerak ke daerah rumah sabun di bagian pick. Nah, Waduh. Unlucky banget. Ini sumpah nggak kalah combang-camping juga sama NSC, bro. Bahkan NSC
Yang udah sisa satu tadi mental aur-auran ke sana kemari. Udah hidupin satu squad lagi. Gokil, respect NSC. NSC masih bisa survive, ini hebat banget. Semangat ya. Semangat ya. Sumpah. Nah, ini nih. Ini dia. Ini dia yang akan menjadi the new challenger. Gokil. Tadi juga sempet gesekan kan sama Ya. anak-anak Marawa di Nextera, Ya. ya kan di Alpine juga demikian dan wow, tadi kita dapat notif hidupkannya kembali anak-anak Gerdex juga kayaknya bakal jadi masalah nih di late game nih ya. Betul. Iya, Apalagi iya. kalau mereka bisa dapetin momentum untuk dapetin resource yang udah sempat mereka buang juga gitu. Yap, dan kita lihat aja udah ada mode launcher dari Trogon yang digunakan sama Aurel, tapi Dina udah sebelah kiri dan kanan. Pick off yang permainan bagus sekali dan sepertinya Dina harus ke trigger Sonia di sana. Mau nggak mau harus knockdown saat lagi harus di cover, masih ada Kenzie juga tapi Cell bersama dengan kawannya memberikan kontribusi yang cukup baik dari Marwa sehingga DCID pun tidak bisa bicara banyak. Mungkin bisa menculik satu orang tapi nggak meratakan satu squad Marawa. Ya, ini Marawa memang harus melakukan hal tersebut. Mereka ada di bagian higher ground yang pertama, yang kedua mereka juga masih cukup fit dengan segala resource yang udah mereka berhasil kumpulin. Kalau misalkan tadi NS yang notabene baru dihidupin, terus mereka kalah. Iya. Gue rasa itu malah jadi pertanyaan besar buat Marawanya jadi ya. Iya, lu udah bohong banget kalau lu nggak punya angle itu. Bohong banget kalau lu nggak notice, nggak siap kalau bakal ada yang datang dari arah kiri, yaitu sekitaran kota tua. Tapi kita lihat aja gimana Groot bersama Azel di sana berhasil dapetin Chelsea dan juga Bella, berbahaya banget momentumnya. Dan di sisi lain ada Pandora Ega di sini akan berhadapan dengan Island of Goddess. Dan agak berbahaya momentumnya karena Wawa pick off terlalu beresiko, tapi Ega juga gak kalah beresiko di sana. Masih ada Bisela untungnya berhasil mendapatkan satu orang dengan pick off Bisonnya. Bella, 19 Bella di sini masih bisa menyelamatkan dirinya. Coba dikurung dulu sejenak walaupun sambil kita lihat aksi yang lain dari arah Morph Team. Oh my god, hujan peluru tak terhindarkan menuju ke arah Cella. Menyisakan Bella dan juga satu orang Ailey yang cukup sekarat di sana. Bella nya knockdown. Tersisa Ailey, 400 koin. Dan Ailey menurut gua nggak ke tempat yang cukup aman, Pak. Mereka harus ketemu lagi sama dua tim yang lagi perang di arah depan. Tapi coba untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sana kah? Ternyata enggak juga. Dewa United 11 poin eliminasinya. Mereka mendengar baru ada yang perang di daerah rumah sabun barusan. Dan kalau misalkan mereka masuk sekarang, gua rasa momentumnya udah cukup terlambat. Dan Pandora juga harus tahu kalau situasi seperti ini nggak menguntungkan untuk mereka juga. Ya ini adalah behavior nature yang masih dipegang sama Pandora sampai offline. Kayak dia dapat satu compound, dia masih mau coba abuse mainin di dalam compound aja. Nggak banyak suara dari Pandora yang berani main untuk di luar compound. Ya. Untuk berusaha dapetin clear view lebih besar. Dan sekarang ini bakal jadi momentum emas untuk Dewa United. Karena Dewa United bakal langsung straight forward teras. Karena mereka walaupun Groot di sana agak kecolongan. Langsung diajar habis. Tapi jangan Tikva bakal menebus dosa kawannya. Yang mana juga ternyata Ega bakal dihabisin sama Naya di sana. Terlihat gimana Michelle udah kehilangan setengah darahnya. Bisa dia adjust dengan bagus dengan Naya. Sisa satu orang aja sebenarnya dari Pandora. Dan Pandora harusnya bakal kesulitan banget karena pilihan dari pergerakannya juga udah mulai menipis. Lu bisa lihat sekarang EVOS lagi natak-natakin abis setelah tadi Nune berkali-kali ngepick MG Lady. Sekarang giliran Marawa yang di pick off Bung Skyla. Tapi Dewa United sempat kecolongan juga. Yang tadinya sisa satu, dia kayak ngawang dulu nyari sisanya malah jadi kesempatan untuk revive kembali. Anak-anak dari Pandora, Real, tapi Azel at the right moment. Untungnya masih ada kesempatan untuk merevive kembali. Satu orang Misela benar-benar masih bisa diandalkan untuk mempertahankan placement dan juga temannya untuk dihidupkan di arah yang berbeda mungkin untuk mengamankan placement aja karena bukan sebuah pilihan lagi untuk turun di tempat yang sama, Bung Sky. Ini bakal jadi berbahaya kalau mereka turun ke sini lagi. Ya udah, perangnya juga nggak bakal berhenti anyway, apalagi MG Lady-nya udah berhasil ditumbangin juga. Udah mulai kelihatan juga pergerakan dari lawannya yang coba untuk mundur dan 14 poin eliminasi yang gue rasa ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ini merupakan miracle yang berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Dewa United, tapi di lain sisi pun Marawa sudah notice dengan salah satu player yang coba untuk kabur yaitu seorang Ega. Wah, dan adanya satu player di bagian atas
Itu seorang Michela yang gak bisa berbuat banyak lagi. Ya itu udah kayak pasrah aja dia ke arah mercusuar. Tapi di atas mercusuar ada satu player dari Dewa United juga. Oh my god, Aleta dapat pick off yang juga gak kalah menarik karena cantik Pak. Kita tahu sebagai lini depan yang lagi ngecun banget itu baru aja kena knockdown dan langsung di kita. Begitu juga dengan Azel di sana. Si Sanaya dan juga Groot. Woi. Bisa bicara banyak ternyata masih bisa mendelay pergerakan dari Marawa di sana di lain sisi The Sea. Take over the advantage dan langsung mendapatkan kesempatan untuk nge-end di sana. Merge dengan SKS yang dia miliki. Azel dan Groot aja yang tersisa. Dewa United minim banget opsi ditambah zona nggak berpihak ke arah mereka. Zona nggak berpihak sama mereka, cenderung juga harus memikirkan ini gimana caranya keluar dari sini karena sebenarnya semua view-nya udah dijagain. Lu ke kanan pun yang posisinya mungkin lebih aman itu ada di Marawa juga. Yes. Dan Marawa, gua suka banget sih mereka punya durability di peperangan bahkan Dewa United kayak ya udah pasrah aja. Dia mengurung diri habis itu dia ya lebih milih Elim dan ini akankah menjadi real interview untuk EVOS Harvey untuk kesekian kalinya karena kita bisa lihat gimana dominasi dari EVOS Harvey. Walaupun begitu kita bisa lihat gimana perlawanan dari Fafa berhasil dapetin satu pick off menuju ke arah Nune. Nune udah terpick off tapi Desi masih punya awareness yang bagus banget dan bakal ada trading dari jarak yang cukup jauh yang bakal di-abuse sama anak-anak dari Marawa. Vinda di sini terlihat bakal coba memberikan presence frag-nya dan coba menarik ke arah sebelah kiri. Terlihat juga gimana Desi tetap menganalize dan juga nge-organize di lain sisi temennya membuka portal gol langsung straight forward ras ke arah kanan. Dan di arah yang kiri terbagi akhirnya posisi dari Marawa. Udah kebaca banget. March akhirnya berhasil dapat seorang pindah dengan pelontarnya. Bakal coba ditukar. Dan teman-teman dari EVOS Harvey masih tahu kapan harus tergrup. Sayangnya Aleta di sini sempat knockdown. Ada satu orang dari Marawa yang melakukan penyerang lawan dua orang sekaligus. Dan Dina benar-benar masih bisa diandalkan. Sampai akhirnya ternyata EVOS Harvey tersisa sendiri aja. Dan ini harusnya bakal menjadi momen Buya untuk Marawa. Sayang sekali karena EVOS Harvey gagal. Buya 1 lawan 2. Dina luar biasa bro. Dan tentunya congratulations for Marawa. Di game kali ini berhasil mendapatkan Buya mereka. Dan ini merupakan hasil yang cukup positif untuk mereka setelah bermain di round-round sebelumnya kurang.